illa kanzul atiyah kanzul atiyah penolong kesusahanmu, Nabi penolong kesusahanmu. Allah berfirman pada dirimu, ikuti Nabi kecintaanmu, jauhi semua dosa-dosamu. Surga menunggu rindu padamu, surga menunggu rindu padamu. Khairul bariyah ma anta illa kanzul atiyah ma anta illa kanzul atiyah. Dunia ini bukan tempatmu, dunia ini hina untukmu, dunia ini tempat dan aku, dunia ini menghinakanmu, dunia ini menghinakanmu. Istri dan anak dari Allah ya Tuhan yang satu, dari Allah ya Tuhan yang satu. Khairul bariyah nadra ilayya, khairul bariyah nadra ilayya, ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Ya Allah Tuhan, tolong hambamu, hamba yang rindu atas nabimu, sembuhkan rindu dalam hatiku, walau memandang dalam mimpiku, walau memandang dalam mimpiku. Inilah pesan dari gurumu, pesan bertakwa menuntut ilmu, carilah bekal untuk dirimu, mati tak sesat dalam kuburmu, mati tak sesal dalam kuburmu. Khairul bariyah nadra ilayya, khairul bariyah nadra ilayya, ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fatazal arsyu taraban wastibsyarah, wazdadal kursiyu haibatan wa waqara, wa amtalatis samawatu anwarah, wa dajatil malaikatu talilan wa tamjidan wastighfarah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Walam tazal umuhu taral anwa'an min fakhri wa fadlih ila nihayati tamami hamlih. Falamma stadda bihat talqu bidni rabbil khalqi wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kana badru fi tamami sallallahu alaihi ma sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad la alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyaragal
والكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واطربوا يا هنا المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال فقبيل حسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك وصلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينبت حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهابت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد هيا سره الآن إذا بنى بعيوني الله الله المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا نور مرhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya Husaini marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya dal husaini marhaban marhaban bijahi ya ilahi marhaban jud wa balli kulama kasad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ya dal husaini wahdina najah sabili marhaban marhaban kaibina sa'ad wa nur syad marhaban 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 ya nurul
bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rusdi dari Depok. Beliau ini adalah juara nasional di Kalimantan pada tahun 2012. Oleh karena itu sebelum dimulai pembacaan Al-Quran, saya menghimbau mengharapkan kepada anak-anak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian, hendaknya jangan berisik, ya jangan berisik karena kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rusdi dari Depok, juara nasional di Kalimantan pada tahun 2012. Sekali lagi mohon dengan pengertiannya anak-anak sekalian, para panitia, supaya anak jangan kasih berisik karena kita sama-sama akan mendengarkan lantunan Al-Quran Al-Karim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم الفاتحة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه من كشافة يا رسول الله في البركة مجل القرآن الكريم توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله
وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سلام الله على ياسين حبيب الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain saya dengan Bapak Haji Muhammad ZA langsung ke puncak poin biar selamat ya. Pak Haji Muhammad ZA kurang sehat doain biar pada sehat semuanya. Al-Fatihah ila jasad Haji Muhammad ZA. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan lantunan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjarannya, khususnya yang membaca dan umumnya kepada kita sekalian mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berarti sekarang melanjutkan acara yang kelima atau acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Bahrudin SAG sekaligus atas nama DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur. Oleh karena itu kepada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqal azim. Yang saya hormati Al Mukarram wal Muhtaram Al Ustaz Yusuf Ismail Al Hadib yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah ada di hadapan kita semua. Yang saya hormati pembawa acara guru kita Al Mukarram Dr. Ahmad Sobari, para asati, para hujat, bapak-bapak, tokoh masyarakat, wabil khusus para ketua RT dari tingkat 1 sampai RT 5 dan RT Pawaran, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua RW kita RW nomor 1 yaitu Bapak Agus. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala
yang berkat taufik hidayah serta hidayahnya pada kesempatan malam yang mulia ini, di masjid yang mulia ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menghadiri dalam rangka peringatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, saya berdiri sebagai mewakili dari DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat Rawapanjang dan juga masyarakat Pabuaran dan juga para undangan dari luar masyarakat Rawapanjang dan Pabuaran yang pada kesempatan ini dan juga sebelumnya banyak membantu kami dalam rangka pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kepada ibu-ibu yang tidak tadi saya dengar tidak belum tentu sama sekali di ibu-ibu ntar yang marah lagi ibu, dan juga kepada ibu-ibu tentunya yang sejak pagi hari sudah melaksanakan aktivitas dalam rangka turut serta untuk meriahkan, mensukseskan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada seluruh panitia yang alhamdulillah sejak lama sudah melaksanakan kegiatan sampai tadi dan bahkan sampai hari ini, alhamdulillah pelaksanaan pada malam hari ini berjalan dengan sukses. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa menghormati kami. Bapak sekalian, yang kedua yaitu kami atas nama DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur tentunya banyak kekurangan-kekurangan, terutama barangkali fasilitas tempat yang tidak memadai sehingga kelihatan anak-anak dengan putra putri campur, namun ibu-ibu kita bisa pisahkan di luar. Barangkali itu karena memang keterbatasan dari Masjid Jami Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan keterbatasan tersebut tidak menjadi alat dan tidak tantangan dalam rangka siarnya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada hari ini. Barangkali itu saja. Sekali lagi seluruhnya saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang turut berpartisipasi, walaupun itu dengan materi maupun itu dengan non materi. Mudah-mudahan semua kegiatan aktivitas bapak-bapak mendukung dalam rangka terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bahkan dicatat sebagai amal soleh, dicatat sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan atas nama DKM Masjid Jami Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan senantiasa kita semua dapat memahaminya dan dapat memaafkan atas kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan pada malam hari ini. Baiklah hadirin sekalian, mari sama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama, yaitu acara inti kita, ceramah agama yang kita tunggu-tunggu dari awal sampai dengan saat ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Ustaz Yusuf Ismail Al-Hadid dari Kota Depok. Maka oleh karena itu sebelum beliau memberikan mau'izah kepada kita, mohon dengan sangat berhormat kepada seluruh masyarakat, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, jangan berisik dan jangan bercanda. Kita pada malam hari ini akan memberikan nasihat yang bertemakan dengan memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad
kita contoh teladan, kita contoh akhlak dan keteladanan beliau dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tema yang akan disajikan pada malam hari ini oleh guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid dari Depok. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidinal aminin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh para alim ulamanya, para asatid wal asatidahnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, beserta seluruh guru-guru yang ada di Masjid Baitul Ma'mur dan juga di Rawapanjang ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, panitia dan juga seluruh yang sudah membantu berjalannya acara maulid kita malam hari ini. Saya pertama mengucapkan salam takzim kepada semua yang ada di sini. Mobil khusus tadi alhamdulillah saya dijamu oleh keluarga Bapak Haji Nur Hasan yang begitu istimewa. Mudah-mudahan kebaikan dari seluruh yang ada di Masjid Baitul Ma'mur ini, dari mulai para pengurus masjid, DKM-nya, kemudian segenap jamaahnya dan para guru-gurunya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan kita yang esa, yang tidak mau diduakan, cuma satu Tuhan kita itu, yang selalu mengawasi kita, melihat kita, memelihara kita, menjaga kita 24 jam, non-stop, tidak pernah berhenti, tidak pernah capek, selalu siap sedia menerima segala macam curhatan hati, keluhan, dan berbagai macam proposal doa yang selalu kita minta kepada Allah, yang selalu senantiasa memberikan nikmat pada kita. Dan wabil khusus yang teristimewa, Allah Subhanahu wa taala memelihara satu nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang paling istimewa, karena tidak ada nikmat yang lain yang lebih berharga selain nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang mukmin, dan di akhir hayatnya dia bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dengan mengucapkan satu kalimat indah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan iman ini kita jaga. Itulah sebabnya panitia, segenap panitia berusaha dan berupaya melalui fatwa-fatwa para guru-guru yang ada di sini melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari ini, untuk menjaga iman kita, untuk kembali mengingatkan kita sebagai seorang muslim bahwa kita adalah hambanya Allah, umat dari Nabi besar, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kali ini, tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuah manis, munculnya kecintaan, munculnya semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan yang paling indah, mudah-mudahan kita tercatat dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini diisi oleh
oleh para guru-guru kita yang luar biasa dengan kapasitas ilmunya yang sangat-sangat baik. Apalagi di sini tidak kekurangan alim ulama, di sini banyak para guru-guru, termasuk tadi yang sambutan juga Ustadz Burhanuddin, betul ya? Ustadz Bahrudin, mohon maaf ya. Dan macam-macam banyak sekali ustadz-ustadz yang tadi saya kenal. Insya Allah berarti jamaah di sini cukup kuat iman Islamnya. Nah, kali ini spesial Pak Alwani ya mengundang saya untuk memberikan tausiah di masjid ini karena beliau ingin ada nuansa yang berbeda dari yang lain. Kalau yang biasa memberikan tausiah itu para habaib, para kiai-kiai yang dari lahirnya itu sudah mengucapkan kalimat yang indah, yaitu menjadi seorang muslim, diazankan, dikomatkan. Nah, kali ini yang ceramah maulid ya sama seperti latar belakangnya kurang lebih seperti peringatan maulid yang tahun lalu ya. Ya, tahun lalu katanya yang mengisi di sini Kokolim, betul? Iya, masih ingat ya. Nah, cuma bedanya Kokolim masih tinggal di Depok ya, di Jakarta dan sekitarnya. Kalau saya sudah hijrah. Saya lahir besar di Jelambar ya, Jembatan 2, Grogol, Jakarta Barat. Kemudian pindah ke Depok tahun 88. Sekarang tinggal di Pitara. Cuma saya tidak berdiam diri di Pitara. Saya banyak menghabiskan waktu saya untuk hijrah berdakwah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya. Kenapa? Karena di Jakarta udah banyak ustadz. Sono sini ustadz. Gunung Kidul nggak ada ustadznya. Yang ada pendeta, pastur. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bimbingan iman. Maka saya bismillah tahun 2007 hijrah ke Gunung Kidul. Bikin pesantren di sana. Alhamdulillah namanya Pondok Pesantren Al-Hadid. Dan sekarang sudah ada 2 pesantren. Ada Al-Hadid 1, ada Al-Hadid 2. Al-Hadid 1 khusus untuk menampung duafa, 170 santri sekarang. Al-Hadid 2 adalah pusat rehabilitasi akidah. Bukan narkoba, akidah. Jadi akidah kita itu perlu direhabilitasi, perlu diimunisasi. Nah, tempat saya tempat memperbaiki akidah-akidah umat Islam yang banyak ternyata zaman sekarang ini mulai menyimpang dari jalan yang benar. Contoh, ya, kita memperingati peringatan Maulid Nabi dengan semangat kecintaan, tapi masih ada sebagian dari kita yang tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, padahal mengklaim dirinya orang Islam. Inilah pengikut-pengikut aliran sesat yang kemudian menamakan diri dalam berbagai macam organisasi. Yang terakhir kita kenal tokohnya namanya siapa itu? Ahmad Musadek, betul ya? Nah, itu pengikut-pengikut dia itu direhabilitasi di tempat saya. Supaya lurus lagi akidahnya. Tidak boleh ada orang Islam mengakui Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada yang orang ateis tidak beragama, juga kita rehabilitasi akidahnya. Banyak mu'alaf-mu'alaf yang masuk Islam. Kita nggak begitu saja percaya Pak, karena banyak zaman sekarang mu'alaf-mu'alaf palsu. Masuk Islam, kemudian keliling-keliling mencari dana, akhirnya kemudian dia kembali lagi ke gereja. Nah, untuk memberikan penguatan iman, penguatan akidah masuk ke pesantren saya. Sehingga keluar dia akan menjadi seorang muslim yang mudah-mudahan kafah sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Siapa lagi yang murtad? Udah Islam, murtad dari Islam. Pindah agama. Kalau masih bisa diselamatkan, bawa ke tempat saya. Insya Allah kita rehabilitasi, mudah-mudahan dia bisa kembali lagi. Ya. Contoh yang terakhir saya kasih contoh. Baru sembuh 2 malam yang lalu. Selama 1 bulan kita rehabilitasi di pesantren saya. Nama seorang muslimah namanya Ayu. Dari lahir Islam. Bahkan dia mengajar di masjid jadi guru TPA. Tiba-tiba 4 bulan yang lalu, tepatnya November, dia kehilangan memori Islamnya yang masuk memori Injil. Nggak mau sholat, tidak bisa baca Quran lagi, padahal guru TPA. Ya, kemudian tidak mau lagi mengakui Islam sebagai agamanya. Dia tiba-tiba fasih mengucapkan kalimat-kalimat Injil. Dia tiba-tiba kemudian bisa lagu-lagu gereja. Dan tanggal 2 Februari mau dibaptis. Kemudian orang tuanya nangis-nangis datang ke saya. Bagaimana ini Ustadz? Gampang. Mudah-mudahan kalau Allah masih meridhoi, berdoa pada Allah, kemudian bawa anaknya ke sini. Kalau baik-baik nggak bisa Ustadz, ya udah dibohongin aja dulu, nggak apa-apa demi menyelamatkan iman Islamnya. Gimana caranya itu anak bisa sampai di pesantren, nanti kita rehabilitasi.
Alhamdulillah atas izin Allah selama 1 bulan kita kembalikan lagi ingatannya tentang iman Islam. Kita jelaskan lagi Islam. Kita kenalkan lagi Islam pada dia. Dari awal, dari nol, bayangkan padahal dari kecilnya Islam. Rupanya ini dikerjain oleh misionaris Kristen ya lewat misi pacarisasi. Dia punya pacar orang Kristen. Ya, selama 4 bulan dia cuci otaknya si muslimah ini. Sehingga dalam kurun waktu 4 bulan hebat sekali ini misionaris sudah bisa menghilangkan memori Islam dari lahir. Saya nggak mau kalah. Dulu saya pelakunya. Waktu di gereja. Saya tahu cara mengatasi masalah seperti ini. Alhamdulillah. Tidak ada 1 bulan, kurang lebih 27 hari. Kembali kita terus intensif 24 jam. Akidahnya kita rehabilitasi. Ya, kemudian kita paranin pendetanya di gereja mana kamu mau dibaptis. Kita datengin, tolong Pak Pendeta cabut berkas mau pembaptisan ini. Kalau tidak seluruh umat Islam akan marah. Wah, nggak berani dia. Ya, akhirnya dicabut ya. Gereja sudah menutup pintu, tidak boleh ada pembaptisan atas nama Ayu. Selesai, kemudian kita datengin yang pacar Kristen. Jangan coba-coba lagi menghubungi si Ayu ini. Kalau nggak mau urusannya panjang. Ya. Akhirnya alhamdulillah si Kristennya juga tahu diri, ya saya mau mundur. Ya, karena mau dinikahin, kalau udah dibaptis nanti akan dinikahin. Kembali ke Ayu, alhamdulillah tiap malam kita ajak dia tahajud. Kita ajak lagi dia baca Quran, pertama kali nggak mau. Seperti orang kesurupan gitu Pak, bengong gitu ya. Terus santri-santri saya suruh baca Quran, terus baca Quran. Sholat ya, kita kalau dia nggak mau sholat, kita sholat, bukan kita sholatin bukan. Ya. Tapi kita sholat biar dia tahu. Alhamdulillah atas izin Allah, kembali bersyahadat, mau sholat lagi dan sekarang sudah pulang sama orang tuanya. Ya, itu pekerjaan saya sehari-hari di Gunung Kidul Pak. Dan banyak lagi mu'alaf yang ada di tempat saya itu yang masih bingung ya. Jadi Islam saya mau bagaimana? Di pesantren kita ajarkan, kita didik. Kemudian ada lagi orang-orang Islam yang mulai goyah sama imannya. Islam, tapi ketika menghadapi permasalahan hidup dia putus asa. Dia merasa Allah itu nggak pernah memperhatikan dia. Dia merasa hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu indah itu tidak ada manfaatnya buat dia. Dia merasa pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ustadz, para alim ulama itu hanya omong kosong dan pepesan kosong. Nah yang seperti ini kemudian didatangi oleh misionaris-misionaris Kristen. Akhirnya kemudian akidahnya mulai goyang. Nah tugas saya untuk kembali memantapkan iman Islam dia. Maka kalau saya diundang pengajian maulid malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat ketika saya masuk Gunung Kidul pertama kali, saya nggak kenal di sana siapa-siapa. Bukan orang sana, nggak punya saudara di sana, ya. Mama saya itu Cina Jakarta, makanya masih ada sipitnya. Tapi kulitnya udah hitam karena tinggal di Gunung Kidul sekarang. Ya. Kalau si Kokolim manggil saya Hitachi, hitam tapi Cina. Gitu ya. Kemudian istri saya juga bukan orang Gunung Kidul. Jadi memang murni saya datang ke Gunung Kidul karena melihat banyak sekali masalah akidah yang harus saya tangani di sana. Dan betul ternyata subhanallah. Setiap bulan itu ya minimal 2-3 orang yang Kristen alhamdulillah kita kembalikan bersyahadat masuk Islam. Saya kembalikan karena sebetulnya kita ini manusia semuanya beragama Islam. Dari lahir kita sudah disumpah sama Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Allah bertanya alastu birabbikum. Dia jawab bala syahidna. Berarti kan dia Islam. Cuma begitu lahir bapaknya kan Kristen. Begitu lahir yang ini ke gereja, begitu lahir ini yang Islam, kan begitu aja bedanya. Tapi walaupun demikian bukan berarti yang Islamnya lahir, kemudian karena bapaknya sudah Islam ini pantas bangga menyebut dirinya Islam KTP atau Islam keturunan, bukan. Karena Islam itu hadiah dari Allah, hadiah dari Allah. Nanti akan saya ceritakan panjang lebar kalau Bapak Ibu di sini masih punya waktu yang lama untuk dengerin tausiah saya. Gimana kira-kira kita sepakati dulu berapa jam kita mau berdiri di sini? Saya berdiri, Bapak duduk. Kalau mau ditukar nggak apa-apa, saya yang duduk, Bapak yang berdiri. Berapa jam? 1 jam cukup? 2 jam ya. Kalau kuat 2 jam ya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga itu yang menjadi keprihatinan kita. Begitu saya masuk Gunung Kidul 2007, setahun kemudian karena saya masih merintis pesantren. Dulu sedih sekali santrinya cuma 8 orang Pak, cuma 8 orang. Ya. Tapi karena alhamdulillah kita berdakwah mati-matian, gila-gilaan bahasa saya. Ya,
kita tembus pelosok-pelosok Gunung Kidul itu dengan dakwah Islam. Masya Allah, Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun, setahun kemudian meningkat 70, 80 sampai sekarang kalau di total hampir 200 anak Pak. Semuanya anak-anak, kebanyakan rata-rata anak-anak mu'alaf semua. Inilah yang akan kita jadikan aset buat umat Islam. Kalau tidak dikader, tidak dididik, sayang. Maka kita kader supaya besok dia jadi mubalik, dia jadi ulama-ulama yang bisa memberikan pencerahan dan penguatan akidah kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Maka tahun 2008, persis waktu itu menjelang Maulid Nabi kita Muhammad SAW, saya berdoa pada Allah. Ya Allah, melalui karomah Nabi-Mu Muhammad SAW yang mulia, yang saya banggakan saat ini. Saya yakin Maulid tahun ini ada sesuatu yang spesial ya Allah yang akan Kau berikan di Gunung Kidul. Tiba-tiba saya dapat ide bikin peringatan Maulid Nabi. Biasa kan? Biasa. Tapi ini luar biasa, ini nggak biasa. Ini belum pernah peringatan Maulid ini dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, baru di tempat saya. Karena peringatan Maulid ini saya siarkan, saya umumkan sampai ke media cetak dan elektronik, radio, ya, kemudian koran-koran. Isinya apa? Begini pengumumannya. Hadirilah peringatan Maulid, hampir sama lah kayak begini ya. Cuma ini redaksinya spesial. Hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Hadid, alamat saya tulis jelas, hari tanggal saya tulis jelas, jamnya sekian. Tapi undangan ini khusus untuk orang Kristen dan orang Katolik segunung Kidul beserta pastor dan pendetanya. Tulisan kecil, umat Islam dilarang hadir. Bingung kan? Ya. Umat Islam dilarang hadir, nggak boleh orang Islam ikut Maulid di tempat saya. Kenapa? Karena kita udah terbiasa mengikuti peringatan Maulid Nabi. Kenapa saya undang yang orang Kristen dan Katolik? Karena mereka belum pernah tahu apa sih peringatan Maulid Nabi. Cuma nguping-nguping aja kayak gini, saya ceramah kan ada yang nguping-nguping di rumah. Cuma nguping-nguping. Makanya biar jelas datang, nggak apa-apa, kasih tempat. Siapa tahu begitu datang peringatan Maulid, ya besoknya dia syahadat, kan begitu. Nah saya undanglah mereka. Alhamdulillah ada 400 orang Kristen dan Katolik pada waktu yang hadir beserta tokoh gerejanya. Ya. Apa yang saya lakukan di sana? Sama seperti kita, cuma bedanya ya ada materi khusus dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunung Kidul yang membahas tentang Sirah Nabawi secara singkat. Jadi kita jelaskan tentang pribadi Nabi kita Muhammad SAW pada mereka. Kemudian kita jelaskan Islam. Pulangnya kita oleh-olehin Al-Quran terjemahan kepada setiap orang Kristen yang hadir di situ. Kita kasih Al-Quran terjemahan. Tapi di dalamnya ada indeks ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi biar mereka baca Quran tapi ada panduannya. Ya. Begitu selesai kita kasih forum tanya jawab, dialog antara Islam dan Kristen. Ternyata subhanallah mereka sangat bersyukur dan berterima kasih diundang acara ini. Karena selama ini Bapak Ibu rahimakumullah, saya juga pernah jadi orang Kristen, makanya saya tahu, hidup saya ini separuh di gereja, separuh di masjid. Ya. Pikiran orang Kristen itu selalu tentang Nabi kita Muhammad SAW mesti yang jelek-jelek. Lihat tuh, kita sering dengar ya, karikatur Nabi Muhammad, betul tidak? Itu siapa yang buat itu? Apakah mungkin orang Islam bikin karikatur Nabi? Mungkin Pak. Ada nggak Bu orang Islam bikin karikatur Nabi Muhammad, ada nggak? Tidak ada, tidak boleh, betul tidak? Tidak boleh. Siapa yang bikin karikatur Nabi Muhammad yang melecehkan pribadi Rasulullah Muhammad SAW? Kristen. Namanya Kurt Westergaard, kartunis asal Denmark namanya. Ya. Kemudian itu lihat, ada film judulnya Fitnah yang dibuat oleh anggota Kongres asal Belanda namanya Geert Wilders yang menghina dan melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah dia Islam? Bukan. Kan kasihan. Dan saya dulu lahir dari gereja Pak. Di gereja itu ya selalu penjelasan tentang Islam itu sedikit. Padahal tetangga mereka banyak yang Islam. Apalagi tentang Nabi Muhammad semuanya serba jelek. Bahkan dulu saya ingat waktu saya sekolah misionaris, Islam itu disingkat demikian. Tapi mohon maaf jangan dihafalin ini ya. Ini pengalaman dulu, nggak boleh dihafal. Ini cuma untuk menunjukkan bagaimana kebencian mereka kepada Nabi Muhammad SAW.
Islam itu singkatan dari I-nya itu ikut, S-nya itu setan, L-nya lewat, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Jadi Islam itu disingkat, Islam itu ikut setan lewat ajaran Muhammad. Dan nyata jelas sekali permusuhan mereka terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang Kristen tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi. Maka di Kristen tidak diakui ada Nabi Muhammad. Orang Islam mengakui enggak Nabi Isa? Mengakui, itulah Islam. Kenapa mereka enggak mengakui Nabi Muhammad? Karena kalau mereka mengakui Nabi Muhammad berarti mereka mengakui Quran, mereka mengakui Islam, mereka harus jadi Islam. Karena setelah Injil adalah karena setelah Isa atau Yesus itu adalah Nabi Muhammad. Itulah makanya mereka enggak mau mengakui Nabi Muhammad. Anaknya Ibrahim, enggak mau mereka mengakui namanya Ismail. Tidak ada orang Kristen mengakui anak Ismail. Nabi Ibrahim anaknya Ismail. Siapa anaknya Ibrahim? Ishak, Yakub. Udah, tidak ada yang namanya Ismail. Kalau Nabi Ismail diakui sebagai anaknya Nabi Ibrahim atau di Kristen Abraham, berarti mereka mengakui bahwa nanti akan lahir yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mengatakan Islam itu, Muhammad itu berasal dari daerah gelap. Islam itu sumbernya dari kegelapan. Islam itu sumbernya dari zaman yang serba amburadul. Kejahatan di mana-mana itu yang namanya Arab itu kan tempat dulu itu tempat penjahat-penjahat. Betul tidak? Betul. Tapi kan itu baru koma. Islam itu mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka enggak mau mengakui itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu rahimakumullah, saya merasa perlu sekali melalui momen Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan permasalahan yang sebenarnya kepada orang Kristen supaya mereka tidak salah paham terhadap pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhasil dari kegiatan tersebut mereka sangat berterima kasih. Karena selama ini mereka mengakui, mereka mendapatkan informasi yang salah dari para pendeta-pendeta tentang Nabi Muhammad. Ketika ditanya sama pendetanya, Pak Pendeta, apa referensi kamu tentang baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi kami tercinta? Mereka cuma dapat dari pendeta-pendetanya yang lain yang ngajarin mereka dulu waktu sekolah. Bukan dari sumbernya. Maka di situ kita kasihlah ya buku tentang biografi Rasulullah Muhammad SAW kepada pendeta pastor yang hadir di situ. Ini biar kalian tahu bahwa Nabi Muhammad SAW, nabinya orang Islam yang dibanggakan dan dicintai oleh orang Islam tidak seburuk yang kamu kira. Ya, makanya biar orang Islam orang Kristen nggak ada yang benci pada Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan kontradiksi, Pak. Orang Islam begitu mencintai Nabi Muhammad, betul tidak? Ya, begitu bangga, maka ada peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Tapi kenapa ke orang di luar Islam begitu benci pada Nabi? Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang salah dari pemahaman mereka. Maka diluruskanlah lewat acara tersebut dan alhamdulillah ya, melalui peringatan Maulid tersebut ternyata membuka jalan buat dakwah pesantren saya untuk bisa masuk ke gereja-gereja, kepada orang-orang Kristen, kepada siapapun, ke gua-gua Maria. Jadi bukan gua lu, bukan, ini gua beneran gitu ya. Jadi di Gunung Kidul tuh banyak gua-gua kars ya. Kemudian itu dibeli lahannya sama orang Katolik, kemudian dijadikan tempat peribadatan yang disebut Gua Maria. Dikasih patung Bunda Maria, kemudian jadi tempat penyembahan ya untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Itu orang-orang Nasrani di sana. Alhamdulillah berjalan waktu ya, saya bersama tim di sana sampai sekarang masih terus memperjuangkan akidah Islam yang ada di Gunung Kidul. Nah, alhamdulillah kalau di Depok saya ada di Kampung Pitara, RT 1 RW 7. Kebetulan di situ ada rumah ibu saya. Kemudian sekarang saya buat Al-Hadid 3 untuk menampung santri-santri dari Gunung Kidul yang mau kuliah, kita kuliahkan di Al-Hamidiyah. Kemudian untuk jadi kader-kader kita ntar kalau mereka udah pinter bekal agamanya di sini untuk membantu dakwah saya di sana. Nah, itulah kurang lebih perkenalannya. Nama saya tentu nggak mungkin kalau pernah jadi Kristen namanya Yusuf Ismail Al-Hadid, kan nggak mungkin begitu. Ini nama Islam saya, Pak.
Nama Islamnya memang dibuat yang beda dari yang lain. Begitu kenal namanya mesti nggak nyangka rupanya kayak begini kan gitu. Disangkanya namanya Yusuf Ismail Al-Hadi itu jenggotnya panjang kan begitu. Saya sadar Pak, saya tahu diri. Saya ini bukan orang Islam, aslinya bukan Islam. Maka ketika saya masuk Islam, waktu itu saya masuk Islam di Beji Pak. Oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Ridwan. Ya, kalau yang kenal sama beliau nih ya. Nah, Pak Haji Nunu kenal ya. Beliau yang mengislamkan saya, mensyahadatkan saya. Dia tanya nama saya siapa? Nama saya Yori Yonatan Force Pak Pendeta. Ya, kok nama kamu Kristen sekali? Harus diganti, mau nggak kamu ganti? Mau. Saya memang masuk Islam biar total. Saya nggak mau lagi ada atribut-atribut kafir dalam diri saya dan rumah saya. Saya mau ganti total Pak Kiai. Ganti nama saya, cari yang bagus, yang lain dari yang lain. Oke, mungkin dilihat saya ini ganteng, makanya Pak Kiai kasih nama Yusuf. Pertama kali Bu langsung Yusuf namanya dikasih, Yusuf. Ya, Yusuf. Akhirnya kemudian setelah Yusuf harus ada panjangnya siapa? Kalau Muhammad Yusuf udah sering, Ahmad Yusuf udah banyak. Ya, dicari yang beda. Ismail digabungin Yusuf dan Ismail. Karena Nabi Ismail itu nabi yang tidak diakui oleh orang Kristen, tetapi sangat dimuliakan oleh orang Islam. Karena nabi yang taat pada Allah, perintah orang tua pun dia berbakti pada kedua orang tuanya, maka dipilih Nabi Ismail mendampingi nama Yusuf Ismail. Kalau nama Kristen saya itu juga istimewa Pak, dua nama nabi Kristen, Yori dan Yonatan. Ya, maka nama ini kuat di Kristen itu benar-benar asli Kristen tuh Yori Yonatan makanya namanya. Tambah Force, kebetulan kalau papa saya ini Belanda Manado. Aslinya lahirnya di Manado, kakek saya itu orang Belanda namanya William Johannes Force. Nama papa saya lengkapnya biasa dipanggil di gereja pada waktu itu Mr. Inderrechten Rudi Rudolf Otto Force begitu. Siapa yang bisa ngulangin? Ntar saya kasih hadiah. Rudi Rudolf Otto Force. Itu nama papa saya. Papa saya pendeta dari gereja Pantekosta di Jakarta Barat. Terakhir prestasi dosanya dia, ya, prestasi dosa, ya. Memimpin 5 gereja di Jakarta Barat. Kemudian selama karir jadi Kristen, papa saya masuk Islam umur 55 tahun. Jadi sudah termasuk ya, sudah tua gitu ya, baru masuk Islam. 9 tahun jadi Islam, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sempat berdakwah dengan segala keterbatasannya, dia berdakwah kembali, ya dia sampaikan Islam yang benar, baik kepada orang Islam maupun kepada orang-orang yang pernah dia murtadkan. Karena papa saya pernah cerita sebelum beliau meninggal, dia sakit, kemudian dia nangis. Kenapa papa? Apakah papa nangis karena sakit? Bukan. Saya tidak pernah mengeluh karena saya sakit, tapi ya satu yang membuat saya menangis, saya memikirkan bagaimana nasib orang-orang yang pernah saya baptis dulu. Padahal dulu yang saya baptis itu tidak kurang dari 3.000 orang yang pernah saya baptis. Selama karir dia jadi pendeta. Ya. Dan kebanyakan itu agamanya pasti Islam. Pasti Islam. Kebanyakan begitu. Kenapa? Di Indonesia ini yang miskin mesti Islam. Yang susah itu pasti Islam. Yang orangnya melarat Islam. Yang putus asa pasti Islam. Yang macam-macam pokoknya yang serba jelek-jelek itu identik sama Islam gitu. Ya. Jadi orang Islam yang paling gampang untuk dikristenkan. Contoh, kita lihat orang Islam. Dari mukanya, dulu saya waktu jadi misionaris, saya juga misionaris dulunya Bapak Ibu. Saya sekolah di International Student of Bible Society di Jakarta Barat. Sekolah khusus pelajar-pelajar Injil untuk disebar di seluruh dunia untuk menginjil. Bahasa Kristen menginjil, bahasa kita berdakwah. Ya. Jadi saya dulu sangat menguasai, saya biasa khotbah di gereja. Saya biasa dari rumah ke rumah untuk menjadi, kalau dulu saya sebut diri saya sales gereja begitu. Sales gereja. Jadi punya tugas untuk memasarkan gereja, mengenalkan gereja, mengajak orang supaya mau masuk ke dalam gereja. Dulu waktu saya jadi misionaris ada pelajaran namanya psikologi misi. Ilmu ini ilmu spesial, ilmu khusus yang ternyata tidak semua siswa-siswa di sekolah Alkitab itu bisa nguasain. Saya termasuk alhamdulillah yang dikaruniakan Allah menguasai ilmu ini. Apa ilmu ini yang spesial? Ujungnya yang paling tinggi adalah saya bisa melihat mana muka-muka orang Islam yang bisa dikristenkan dan mana yang tidak. Termasuk sampai sekarang saya pun masih bisa ngelihat itu. Kalau yang kelihatan, kalau yang ibu-ibu nggak kelihatan karena cuma ada kameranya aja gitu ya. Di sini mana nih muka-muka nih yang ada di sini yang masih bisa dimurtadkan sama yang insya Allah istiqomah sampai mati Islam nih masih bisa kelihatan, saya masih bisa lihat.
Jadi kalau saya nanti kerja sama gereja, saya kasih rekomendasi nih. Yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa. Ini susah, jangan. Kenapa seperti itu? Karena misionaris harus kalau bergerak itu harus lincah dan pinter. Timingnya harus pas. Salah sedikit digebukin orang sekampung, Pak. Ya, dan saya punya teman banyak, pulang-pulang bajunya basah. Kenapa? Disiram. Ya, disiram. Ada orang nggak seneng karena dia orang Islam, didatengin sama dia, diajak masuk Kristen, disiram pakai air biur gitu ya. Ada yang pulang-pulang ya bibirnya bonyok. Kenapa kamu? Saya dipukul. Kenapa? Ya itu, saya ajak dia masuk Kristen malah dia nggak seneng, muka saya ditonjok gitu ya. Jadi resikonya besar, makanya sebelum dia terjun di masyarakat, dia harus bisa nguasain ilmu ini dulu. Dan saya termasuk siswa yang paling pintar menguasai materi ini. Ini saya pakai sekarang untuk mendeteksi di pesantren saya. Setiap ada orang yang ikut rehabilitasi akidah, saya bisa ngelihat, mukamu belum bersih, harus lebih lama lagi di sini. Kalau udah betul-betul bersih, benar-benar jadi Islam yang ikhlas, yang mukhlis, baru saya rekomendasikan, saya baru mau tanda tangan. Karena masuk pakai surat, keluar juga pakai surat. Saya tanda tangan, kamu boleh keluar dari sini, ya dinyatakan sudah sembuh, mengikuti rehabilitasi akidah di Pondok Pesantren Al-Hadid 2. Gitu ya. Jadi dari muka itu bisa kelihatan, ternyata ilmu ini subhanallah bermanfaat buat saya. Dan alhamdulillah di pesantren saya juga termasuk istimewa, ya. Bukan cuma yang tadi yang saya sebut. Termasuk akidah-akidah umat Islam ini yang mulai menyimpang ini juga banyak yang minta bantuan saya. Salah satu diantaranya, ini kalau di Gunung Kidul, kita kerjasama dengan Polres Gunung Kidul. Kapolres yang sekarang selama 2 tahun menjabat, setiap ada anggota polisi yang nakal dalam tanda kutip, setelah ditangkap provos, propam, di sidang kode etik, jatuh hukuman, biasanya di penjara, masuk sel. Ini enggak, masuk pesantren saya. Ya, 21 hari, ada yang 1 bulan. Kalau belum cukup tergantung Ustadz. Kalau Ustadz lihat kalau kira-kira dia udah bisa jadi polisi yang insya Allah beriman, keluarin dari pondok. Kalau enggak jangan, biar tahan di situ dulu. Alhamdulillah, sampai kemarin malam ini baru dikeluarkan Isya ini 6 orang anggota Polres Gunung Kidul yang ketangkep main judi, masuk pesantren, dibina di tempat saya. Dijelaskan tentang Islam, kamu Islam ya. Kemudian kita bersihkan lagi Islamnya supaya dia sadar. Nah barangkali kalau di Depok ada seperti ini bagus gitu ya. Supaya apa? Supaya semua orang Islam apapun profesinya bisa mendapatkan pencerahan akidah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang dicintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masuk Islam tahun 94. Ya, tahun 94 saya masuk Islam lewat proses panjang. Saya mungkin cerita sedikit, nanti baru kita akan kupas sekilas bagaimana hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW ditinjau dari sisi akidahnya. Karena saya spesialis berdakwah di bidang akidah. Saya berhadapan langsung dengan orang-orang kafir, Pak. Bukan cuma orang Islam. Karena kalau dakwah Islam sudah banyak yang berdakwah internal umat Islam. Saya mengambil dakwah yang langka, yang jarang dipilih sama orang Islam, yaitu dakwah kepada non-Islam. Nah inilah yang saya lakukan. Tahun 94 alhamdulillah spesial, Allah turunkan hidayah bukan cuma kepada saya pribadi. Jadi kalau biasanya mu'alaf, yang masuk Islam tuh biasanya dia sendirian di rumah. Istrinya masuk Islam, suaminya enggak. Suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Anaknya masuk Islam, bapak ibunya enggak. Kalau saya istimewa sama Allah, dikasih keistimewaan satu keluarga masuk Islam. Dan kota Depok inilah yang menjadi saksi. Mantan wakil wali kota Depok Pak Yuyun, Pak Haji Yuyun tahu? Nah beliau itulah yang dari saya baru masuk Islam sampai saya masuk pesantren, sampai saya kuliah, beliau tahu bagaimana perjalanan riwayat saya masuk Islam. Dan orang-orang Beji, Depok sebagian besar tahu bagaimana kisah saya masuk Islam. Karena Depok ini tempat saya belajar Islam, Mbak. Baru saya hijrah ke Gunung Kidul setelah banyak mendapatkan pendidikan Islam dari para ulama dan guru-guru di Depok ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya cerita sedikit kisahnya karena ini berhubungan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Saya sering kali menangis di 2/3 malam karena saya ajarkan santri-santri harus bangun tahajud. Saya bilang begini, cuma satu kebanggaan saya. Nabi kita Muhammad SAW itu nggak pernah meninggalkan tahajud selama hidupnya. Tahajud, witir, tilawah Quran itu tidak pernah ditinggalkan. Ketika ditanya kenapa Nabi engkau ini kan sudah dijamin masuk surga, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha istri beliau.
Beliau bilang, apakah aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur pada Tuhanku? Bayangin, Nabi aja masih tahu diri, apalagi kita gini kan gitu ya. Udah banyak dosanya masih nggak tahu diri lagi kan gitu. Boro-boro bangun malam, kadang-kadang ibu-ibu bangun malam ngeledek malaikat. Bangun malam-malam dia, cuma kencing doang balik lagi tidur. Bapak-bapak juga sama, bangun malam nonton bola, lupa tahajudnya, sampai subuh juga kesiangan, subuhnya nggak jamaah di masjid. Masya Allah ya. Nah kemudian ini yang menjadi keprihatinan kita. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan segala macam dosa-dosa yang pernah saya lakukan dulu, kebencian saya kepada Rasulullah Muhammad SAW dibalas dengan kenikmatan mencintai Nabi. Alhamdulillah setiap tahun event Maulid itu menjadi istimewa buat saya. Maulid tahun ini ya hadiah dari Allah buat saya dan pesantren Al-Hadid. Kemarin saya berangkat umroh dengan jamaah. Di sana saya berikrar pada Allah merumuskan satu kurikulum umroh tapi yang spesial. Bimbingan umroh yang lain daripada yang lain. Bimbingan umroh khusus untuk imunisasi akidah. Siapa yang berangkat umroh? Saya ajak nanti mu'alaf-mu'alaf itu suruh berangkat umroh. Saya ajak orang-orang Islam yang masih goyang imannya untuk berangkat umroh. Di sana mata kamu akan terbuka bagaimana kebenaran Islam dan kemuliaan Islam ditunjukkan sama kamu. Nyata. Di sana kamu akan secara langsung ketika minta sama Allah, cash kontan Allah akan kasih sama kamu. Ya, saya minta sama Allah, mudah-mudahan kalau ini diridhoi Allah, ini yang menjadi pertama dan untuk bisa yang seterusnya ya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan ya di bulan Mei ya saya bisa membawa mu'alaf-mu'alaf lagi. Karena ternyata setelah dia berangkat umroh, selesai dia berikrar kembali kepada Allah. Ya Allah, kalau saya pulang umroh setelah melihat bukti kebenaran dan kemuliaan Islam yang nampak di dua kota sucimu, Mekah dan Madinah, ditunjukkan secara nyata bagaimana perjuangan Nabi kita, Muhammad SAW, kemudian hatiku nggak terbuka, aku nggak mau menjalankan Islam dengan benar, maka laknatmu ya Allah dunia akhirat berikan padaku. Saya suruh bilang begitu. Ternyata betul, mereka bersimbah air mata. Mereka janji pada Allah, mereka merasakan langsung getaran-getaran iman itu kuat sekali, bak. Subhanallah. Nah itu yang saya kerjakan. Jadi bukan umroh cuma sekedar cari jamaah gitu ya. Umrohnya khusus. Bagaimana ini orang-orang yang masih nggak kuat imannya, masih lemah imannya, pulang umroh dia langsung menyatakan diri wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak boleh macam-macam lagi, nggak boleh milih agama yang lain selain Islam. Udah gitu aja. Udah Islam sampai mati itu harga mati, nggak boleh yang lain. Sama seperti negara kita NKRI, harga mati. Ya, maka kalau santri di tempat saya, singkatannya beda. Saya ngajarkan santri-santri ini, saya bawa santri, ada beberapa santri saya bawa. Santri di Al-Hadid di pesantren saya singkatan dari S-nya itu siap, A-nya itu amankan, N-nya negara, T-nya tercinta, R-nya republik, I-nya Indonesia. Nah, jadi santri juga cinta pada negaranya. Cinta pada agama nomor satu, cinta pada agama itu juga penting. Ya. Pada negara itu juga penting. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, saya cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman dan hidayah Allah memanggil saya dan keluarga sehingga bisa jadi Islam. Ya. Yang masuk Islam pertama kali di keluarga kami adalah papa saya terlebih dahulu. Jadi Allah nih pinter, Allah pinter. Kalau yang masuk Islam saya, mungkin papa saya nggak jadi Islam, ya kan? Mungkin mama saya juga nggak jadi Islam. Adik saya juga nggak akan jadi Islam karena saya anak paling besar. Kalau yang masuk Islam mama saya duluan, mungkin yang lain juga nggak jadi Islam. Tapi yang dikasih hidayah masuk Islam pertama kali justru papa saya dulu yang punya posisi paling tinggi. Karena papa saya pendeta, saya cuma penginjil, mama saya juga penginjil. Ya, jadi penginjil itu di bawahnya pendeta, pembantunya pendeta. Kalau pendeta tugasnya di imam di gereja, kalau misionaris kayak saya ini tugasnya keliling nyari domba-domba yang tersesat. Ya. Jadi master plan gereja itu seperti ini, gereja itu ibarat kandang domba, pendeta itu adalah penggembalanya. Nah, kalau udah ada kandangnya, udah ada penggembalanya, tinggal nyari Pak Haji Nur Hasan, Pak Haji Nunu, ya Ustadz Barudin, ya Pak Alwani, ini domba-domba tersesat semua di masjid nih. Ya, untuk dia apa? Dibawa ke kandangnya. Supaya apa? Mereka selamat. Karena di gereja itu ada doktrin tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi kalau mau selamat harus masuk ke dalam gereja. Itulah yang kami perjuangkan. Ini misi suci. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini harga mati, orang kalau mau selamat harus masuk ke dalam gereja. Ya, sampai-sampai mereka itu mati-matian berdakwah versi mereka.
menurut mereka bahwa tidak ada lagi di dunia ini yang bisa menyelamatkan orang kecuali kepercayaan kepada Yesus yang disalib atau Yesus sebagai Tuhan. Itu yang mereka perjuangkan seperti itu. Nah, alhamdulillah papa saya masuk Islam terlebih dahulu pada tanggal 13 Januari tahun 94. Ya, kemudian 2 minggu setelah papa saya bersyahadat masuk Islam, adik saya 2 orang namanya Yona Yohana dan Yesi Yesika masuk Islam tanggal 27 Januari 94. Selang 4 bulan berikutnya hidayah Allah turun lagi kepada saya dan mama saya tanggal 1 Mei tahun 94. Jadi tahun yang sama cuma bedanya tanggal, bulan dan juga ceritanya. Nah, alhamdulillah papa saya masuk Islam melalui sebuah proses hidayah yang sangat luar biasa. Dia pertama kali tertarik masuk Islam itu gara-gara harus membaptis satu keluarga muslim. Ya. Jadi satu keluarga muslim, memang pekerjaan papa saya itu di gereja salah satunya adalah membaptis orang. Ya. Jadi orang kalau mau mengimani Yesus sebagai Tuhan, tandanya harus dibaptis. Karena dibaptis itu dia sudah berikrar. Ya, percaya kepada Tuhan Bapa, percaya kepada Tuhan Anak atau Yesus, dan percaya kepada Tuhan Roh Kudus. Maka kalau dibaptis mengucapkan kalimat dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, begitu. Ya. Nah, resmilah dia menjadi pengikut Yesus, itu di dalam Kristen. Tugas satu ketika papa saya ini harus mengunjungi satu keluarga muslim yang sudah tertarik untuk pindah agama di daerah Totumor namanya Abdullah. Setelah 6 bulan, mama saya sebagai penginjil berhasil membujuk dia. Saya gereja itu kan harus pintar merayu kan. Nah, salah satu rayuan yang berhasil adalah waktu itu mama saya merayu satu keluarga muslim namanya Abdullah dengan 2 anak untuk masuk Kristen. Karena sudah siap masuk Kristen, tugas papa saya untuk berkunjung ke tempat si Abdullah untuk mempersiapkan acara pembaptisan. Nah, datanglah ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya dilakukan penguatan, namanya katekisasi namanya kalau bahasa Kristen. Ya, untuk memperkuat kenapa dia masuk Kristen. Ya. Kemudian setelah selesai penguatan, papa saya minta kepada si Abdullah karena mau dibaptis di gereja, tolong atribut Islam di rumah dicopot. Karena kita masing-masing agama punya atribut. Ya, Islam biasanya di rumahnya ada kaligrafi kan gitu. Kalau orang Kristen biasanya di rumahnya ada salib. Itu bedanya. Baik, dicopot atribut Islam. Ya. Nah, ada satu kaligrafi Arab ditempel di dinding rumahnya itu. Ya, kira-kira panjangnya itu 15 cm, lebarnya 5 cm, berbahasa Arab. Begitu dicopot itu sobek. Bapak saya pengen tanya sama Abdullah itu apa Abdullah? Itu kalimat syahadat Pak. Apa itu kalimat syahadat? Iman dasar orang Islam. Bagaimana bunyinya? Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Oke, coba. Nanti saya ganti salib itu. Kalau ada salib, rezeki datang ke rumah. Setan-setan nggak akan berani masuk ke dalam rumah. Kamu akan hidup damai, bahagia selama-lamanya. Betul. Bapak lihat ya, kalau di TV itu yang namanya orang Kristen kan bangga sekali sama salibnya kan. Sampai kalau setan aja dikasih salib, bahkan setannya. Ya enggak? Tapi ada satu jenis setan yang nggak takut sama salib. Apa? Pocong. Jadi kalau pendeta ketemu pocong nggak berani keluarin salib. Kenapa? Begitu ketemu pocong itu pendeta kalau keluarin salib begini, itu pocongnya tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena yang di pocong itu agamanya Islam. Ada orang Kristen di pocong, ada nggak? Nah, makanya kalau pocong nggak takut sama salib karena lain anak muslim la ilaha illallah. Ente Kristen kan? Ini cuma dua ya. Yang beneran kan pendeta beneran suruh bawa salib sama pocong gitu ya. Bapak Ibu rahimahullah. Akhirnya mencopot selesai. Bapak saya juga sudah selesai acara di rumah gula, pamit pulang. Di dalam perjalanan inilah bapak saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Cuma kalau dulu belum ngerti hidayah itu apa belum. Ya. Tiba-tiba di dalam mobil perjalanan dari Kapuk Muara ke Jalan Baru, saya lahir di Jalan Baru. Bapak saya ini mendengar satu kalimat yang bunyinya itu sama seperti yang diucapkan oleh si Abdullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah di kupingnya. Sekali, 2 kali bapak saya masih nggak ambil pusing. Tapi lama-lama suara ini tidak berhenti. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. 2 kali, 3 kali bapak saya masih cuek. Tapi setelah
berkali-kali masuk suara itu, bunyinya nggak berubah, cuma tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Diulang-ulang. Wah, ini nih, bapak saya mulai berpikir, ini jangan-jangan saya kemasukan setan Arab. Karena baru dari tempat abulan, nyopot-nyopot atribut orang Islam. Islam itu kan terkenal jinnya itu hebat-hebat. Coba, mana ada jin namanya Jonathan? Mana ada jin Kristen namanya Matius? Kan nggak ada. Yang ada jin itu yang hebat yang terkenal apa? Ifrit kan gitu. Ifrit itu bahasa apa? Bahasa Islam, bahasa Arab kan. Jadi orang dari terkenal jin yang paling hebat itu dari Arab namanya Ifrit kan gitu. Nggak ada jin namanya Johannes, nggak ada. Ya, jadi setelah dapat suara ini, bapak saya berpikir saya ini mungkin kemasukan setan Arab ini. Caranya gampang kalau begitu, harus berdoa. Karena biasa di gereja bapak saya berdoa mengusir roh-roh, ya, jahat, kemudian memanggil Roh Kudus untuk mensucikan orang-orang yang ada di dalam gereja, mengusir roh-roh jahat yang ada pada orang Kristen. Itu kan dia berdoa pada Yesus untuk mengusir setan Arab itu. Begitu berdoa, selesai berdoa, jalan lagi, suaranya gak hilang, justru semakin kencang. Dia ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu. Apa ini? Kok saya nggak ngerti di suara apa? Tapi mungkin pikirannya sampai mungkin saya nanti yang ke rumah hilang. Dan nggak mau diambil kursi. Cepet terus sampai ke rumah. Pulang sampai di rumah istirahat. Kemudian pikir sudah nggak mikirin itu suara kalimat sadar kan? Begitu bangun tidur suaranya masuk lagi, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu sama. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu sama. Begitu terus diulang-ulang. Semakin banyak kalimat itu berulang, semakin sering. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu sama. Singkat ceritanya, waktu itu papa saya cerita pada kami, selama 1 bulan kurang lebih, papa saya sampai diganggu sama suara tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW. Jadi mau makan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW. Mau minum tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW. Khotbah di gereja lagi menerangkan tentang iman pada Yesus, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW. Baca Injil, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW. Singkat ceritanya, papa saya merasa ini suara ini semakin lama semakin mengganggu. Akhirnya papa saya dapat ide bagaimana untuk mengurangi suara ini. Siapa tahu cari informasi tentang Islam, siapa sih Allah, siapa Muhammad, itu suaranya hilang. Caranya bagaimana? Cari coba buku Islam yang paling gampang. Kalau hanya sama kiai, hanya sama ustaz kan gengsi. Ini pendeta ngapain kalau hanya sama kiai kan gitu. Apa mau masuk Islam, rasanya kan gitu. Oke, dan papa saya begitu. Maka akhirnya kemudian dia pergi ke daerah Purwakarta, ya. Hari Minggu pagi sebelum ke gereja pergi ke Kuitang dulu, di depan toko buku apa itu? Gunung Agung ya, Wali Songo ya. Itu kan dijual banyak sekali buku-buku Islam di sana. Nah, saya cari buku Islam di situ. Tanya sama yang dagang, Pak, saya mau nyari buku Islam. Iya, Pak, ini buku Islam semua. Nyari judul buku apa? Nyari judul buku tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Ada judul buku itu. Akhirnya deh. Saya mau nyari sendiri aja. Lihat satu judul bukunya. Nah, ada satu judul buku yang menarik perhatian bapak saya yang bagus kan. Karangannya B. Arifin, judulnya Hidup Sesudah Mati. Pernah tahu ini mungkin? Hidup Sesudah Mati, karangannya B. Arifin. Ya. Kok ada hidup sesudah mati di Islam? Dibaca resensi buku di baliknya itu ada judul bukunya, dan di belakang itu ada penjelasan singkat tentang buku itu. Wah, ini menarik nih. Bapak saya beli. Bawa pulang, di rumah dibaca. Begitu dibaca, dia kagum. Kok Islam bisa menceritakan rahasia kehidupan setelah kematian? Ada alam kubur. Di kubur itu ngapain aja ada penjelasannya. Nanti ada alam lain, ada yang namanya pada masar ya. Nanti yang namanya hisab, macam-macam. Papa saya kagum dan ingin tahu lebih dalam. Karena kalau di Kristen itu tidak ada yang namanya proses kehidupan setelah kematian menurut Islam. Yang kita tahu setelah orang Kristen itu mati, kalau dia sudah dibaptis, dia akan memperoleh keselamatan masuk surga. Karena begitu dibaptis, dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni Tuhan. Itu udah enak, bebas dari dosa. Ya. Maka begitu mati sudah langsung otomatis masuk surga, udah nggak ada proses-proses begitu lagi. Ini kok di Islam ada kehidupan setelah kematian, semacam reward and punishment kalau bahasanya ini. Ada pertanggungjawaban. Nah, ini yang menarik perhatian Bapak saya. Akhirnya di situ membuat Bapak saya tertarik untuk mendalami masalah ini. Di buku itu kan ada dalil Quran, ada dalil Quran ya. Ada
ada hadis, semua bapak saya nggak ngerti hadis itu apa. Yang dia tahu Quran. Al-Quran itu kan kitab suci orang Islam. Kitab suci orang Islam ini kan setahu saya salah satu kitab yang dilarang untuk dibaca menurut Kristen. Karena ini termasuk black book atau buku hitam. Kalau kamu baca buku itu, kamu akan tersesat begitu. Itu sebabnya kalau orang Kristen makanya nggak pernah buka Quran. Itu sudah diwanti-wanti tidak boleh buka Quran. Tapi kalau mereka buka Quran, insya Allah masuk Islam. Karena Quran isinya sangat baik, santun, dan lebih baik daripada kitab suci mereka. Maka akhirnya alhamdulillah, Bapak saya beli Quran terjemahan. Dia baca Quran terjemahan itu Pak dari awal sampai akhir Pak. Dari surat Al-Fatihah sampai anas terjemahan, bukan Arab. Sekali khatam, dia tertarik untuk membaca lagi. 2 kali dia baca, pengen baca lagi, sampai 3 kali berlalu. Ya, papa saya itu tidak punya komentar apa-apa, cuma satu, pengen baca lagi, pengen baca lagi. Kenapa? Gak tahu. Jadi buku ini sebetulnya belum pernah papa saya cerita. Injil, ya, yang sangat dikuasai oleh papa saya itu, rupanya belum pernah dia baca secara utuh dari awal sampai akhir sama seperti dia membaca Quran. Karena di Kristen tidak ada tradisi khataman Injil, nggak ada. Ya, tidak ada tradisi membaca Injil dari awal sampai akhir, tidak ada. Di Islam kita mengadakan acara, bahkan wajib hukumnya orang Islam itu membaca kitab sucinya dari awal sampai akhir.